Marc-Andre ter Stegen, kiper Barcelona yang dipinjamkan ke Girona, mengalami cedera paha serius yang bisa membuatnya absen hingga 3-4 bulan. Cedera ini menjadi pukulan besar dan mengancam peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Jerman. Tujuan utama peminjamannya untuk mendapatkan menit bermain reguler. Ter Stegen baru sempat bermain 2 kali untuk Girona sejak bergabung, setelah sebelumnya absen hampir sepanjang paruh pertama musim akibat operasi punggung. Pemeriksaan medis lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai tingkat cederanya, dan keputusan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan kembalinya ke Barcelona, masih dibahas. Gelandang FC Internazionale Milano, Davide Fratesi, menjadi sorotan di bursa transfer musim dingin setelah beberapa klub, termasuk Nottingham Forest dan Lazio, menunjukkan minat meminangnya. Namun kepindahan ini gagal terjadi karena Liverpool menolak melepas Curtis Jones yang direncanakan sebagai pengganti Fratesi di Inter. Akibatnya, Fratesi dipastikan tetap berada di San Siro untuk sisa musim ini, memberikan pengalaman dan kualitas penting bagi skuad asuhan Inter di tengah persaingan Liga Italia yang semakin sengit. Drama transfer ini menambah bumbu tambahan pada dinamika tim dan kompetisi musim ini. Barcelona tetap tenang meski muncul kabar bahwa Michael Carrick ingin membawa Marcus Rashford kembali ke Manchester United jika ia ditunjuk sebagai pelatih permanen, karena menilai Rashford masih menjadi sosok penting yang bisa memberi dampak besar bagi tim. Meski demikian, Barcelona tetap memegang kendali penuh atas situasi ini dan berpegang pada kesepakatan yang dibuat sejak musim panas lalu, termasuk opsi pembelian permanen Rashford yang menjadi prioritas utama klub. Klub asal Catalunya diyakini tidak akan terpengaruh oleh perubahan sikap di internal MU dan tetap fokus pada rencana mereka. Kapten Manchester United Bruno Fernandes tampil impresif sepanjang musim ini meski performa timnya masih jauh dari konsisten. Penampilan gelandang asal Portugal itu makin menonjol sejak Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim, dengan perannya yang sangat penting dalam menggerakkan lini tengah dan mencetak gol-gol krusial. Bahkan, mantan pesepak bola Inggris sekaligus pandit, Gary Lineker menyebut Fernandes sebagai salah satu kandidat kuat untuk penghargaan pemain terbaik musim Liga Inggris, bersaing dengan 2 pemain Arsenal, Declan Rice dan Gabriel Magalhaes, berkat kontribusi besar dan pengaruhnya bagi Setan Merah sepanjang musim ini. Cristiano Ronaldo absen saat Al Nassr meraih kemenangan 1-0 atas Al Riyadh di pekan ke-19 Saudi Pro League. Meski kondisi fisiknya baik. Absennya diduga karena Ronaldo kecewa dengan manajemen klub yang dianggapnya lebih mendukung rival Al Hilal melalui investasi besar. Sementara Al Nassr hanya mendatangkan 1 pemain baru di bursa transfer musim dingin. Perbedaan ini terlihat jelas karena Al Hilal terus memperkuat skuad dengan beberapa pemain baru, termasuk Pablo Mari, Kader Meite, serta pemain bintang Karim Benzema dan Simon Boubare. Ronaldo menilai situasi ini membuat posisi Al Nassr kurang kompetitif dibanding klub rivalnya. AC Milan gagal merekrut Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace pada hari terakhir bursa transfer Januari 2026. Transfer ini batal terutama karena masalah lutut penyerang asal Prancis tersebut, meskipun faktor terkait komisi agen juga disebut memengaruhi keputusan. Sebelumnya, kedua klub telah sepakat dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro dan kontrak bagi pemain pun sudah disiapkan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan medis tambahan oleh perwakilan Milan, kondisi Mateta dinilai tidak memenuhi syarat, sehingga kesepakatan akhirnya dibatalkan. Masalah lutut tetap menjadi alasan utama yang menghentikan kepindahan pemain ini ke Rossoneri. Liverpool akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Andrew Robertson pada hari terakhir bursa transfer musim dingin, meskipun Tottenham Hotspur menunjukkan ketertarikan serius kepada bek kiri andalan mereka. Keputusan ini diambil setelah klub menyadari bahwa mereka tidak bisa memulangkan Kostas Tsimikas yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di AS Roma. Dengan ketiadaan Tsimikas, opsi di posisi bek kiri menjadi sangat terbatas, sehingga mempertahankan Robertson dianggap langkah penting untuk menjaga kestabilan dan konsistensi lini pertahanan Liverpool selama sisa musim. Keputusan ini juga menunjukkan betapa berharganya peran Robertson bagi skema permainan tim.
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tidak menutup kemungkinan klub akan mendatangkan pemain baru menyusul cedera serius yang dialami Mikel Merino. Gelandang asal Spanyol itu terancam absen hingga akhir musim setelah cedera yang dialaminya saat Arsenal kalah dari Manchester United pekan lalu dan dikabarkan harus menjalani operasi, sehingga musimnya berpotensi harus berakhir lebih cepat. Menanggapi situasi ini, Arteta menegaskan bahwa sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pihak klub akan meninjau pasar transfer dengan cermat, mengevaluasi semua opsi yang tersedia, dan membuat keputusan yang dianggap terbaik untuk memperkuat tim. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa The Citizens masih memiliki harapan untuk meraih gelar Liga Inggris musim 2025-2026, meskipun mereka kini tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen, Arsenal, setelah bermain imbang 2-2 melawan Tottenham. Guardiola mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan dalam banyak aspek permainan pada pertandingan tersebut. Namun ia menyoroti semangat dan tekad para pemain yang mulai kembali, serta menekankan bahwa selama masih ada peluang, harapan untuk meraih kemenangan tetap ada. Guardiola juga menambahkan bahwa di masa lalu, tim selalu menemukan cara untuk menang dalam situasi sulit, meski kali ini hasilnya belum tercapai. PSV Eindhoven dikabarkan tengah menargetkan gelandang Hoffenheim Mohamed Damar pada bursa transfer musim panas 2026 dan telah melakukan komunikasi intens dengan pihak pemain maupun klub. Pemain berusia 21 tahun ini dinilai cocok untuk meningkatkan kreativitas lini serang PSV, terutama karena ia sudah mencatat 10 penampilan di Bundesliga meski masih muda. Namun, Hoffenheim disebut tidak berniat melepas Damar karena masih membutuhkan kontribusinya serta kontraknya masih berlaku hingga 2029. Saat ini, nilai pasar Damar telah meningkat pesat menjadi sekitar 7 juta euro, jauh lebih tinggi dibandingkan 1,5 juta euro pada musim dingin 2025 lalu. Real Madrid menjadikan perekrutan gelandang tengah baru sebagai prioritas pada musim panas mendatang setelah menyadari kesalahan tidak menggantikan Luka Modric dan Toni Kroos. Vitinha dari PSG menjadi target utama, namun komplikasi transfer membuat Madrid juga menyiapkan alternatif, yakni Rodri Hernandez dari Manchester City. Los Blancos terus memantau performa dan kondisi fisik Rodri, termasuk pemulihan dari cedera, sebagai rencana B jika transfer Vitinha gagal. Keputusan Rodri terkait kontrak hingga 2027 dan masa depan Pep Guardiola di City menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kemungkinan transfer. Manchester United membatalkan transfer Tyrell Malacia ke klub Turki pada bursa transfer musim dingin 2026 dan memanggilnya kembali dari perjalanan ke Istanbul secara mendadak. Keputusan ini membuat Malacia kecewa karena ia berharap bisa meninggalkan Old Trafford demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, mengingat musim ini ia baru sekali tampil sebagai pengganti di Premier League. Klub menahan Malacia karena mengalami kekurangan bek kiri akibat cedera Patrick Dorgu, sehingga kehadirannya dianggap penting untuk menjaga kedalaman skuad. Luke Shaw tetap menjadi pilihan utama di posisi tersebut, sementara Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui hanya tersedia sebagai pemain cadangan. Mantan manajer Real Madrid, Xabi Alonso, dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Guardiola yang telah menukangi City sejak 2016 dan berhasil meraih 18 trofi, termasuk 6 gelar Premier League dan 1 gelar Liga Champions, masa depannya kini mulai dipertanyakan, meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menyikapi kemungkinan kepergian Guardiola pada akhir musim 2025-2026, manajemen City dikabarkan sudah menyiapkan rencana lanjutan, dan Alonso, yang kini berstatus tanpa klub setelah dipecat Real Madrid awal tahun ini, disebut sebagai calon penerus utama yang paling potensial. Masa depan striker Robert Lewandowski di Barcelona masih menjadi ketidakpastian menjelang akhir musim karena kontraknya akan habis pada 30 Juni 2026. Lewandowski sendiri belum menerima tawaran perpanjangan dan tampaknya tidak terburu-buru membuat keputusan. Menurut jurnalis Tomasz Wlodarczyk, sang penyerang akan menunggu hingga April setelah pemilihan Presiden Barcelona pada 15 Maret sebelum menentukan langkah selanjutnya. Lewandowski dikabarkan telah bertemu Chicago Fire dan menerima tawaran dari klub-klub Arab Saudi, tetapi tetap memprioritaskan untuk tinggal di Barcelona, meski dengan peran sekunder dan gaji lebih rendah.
Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut gelandang serbabisa Real Madrid, Federico Valverde, pada bursa transfer musim panas mendatang. Valverde dikenal karena kemampuan menyerang dan bertahannya yang seimbang, stamina tinggi, serta fleksibilitasnya di berbagai posisi lini tengah. Meskipun kontraknya di Madrid masih berlaku hingga 2027, klub Spanyol itu bisa mempertimbangkan penjualannya jika ada tawaran yang menarik. Manchester City menilai Valverde sebagai tambahan ideal untuk memperkuat skuad Pep Guardiola dan menjaga daya saing tim di semua kompetisi. Sandro Tonali belakangan dikaitkan dengan Arsenal, namun Newcastle United disebut menutup pintu untuk negosiasi transfer gelandang tersebut. Agen Tonali BP Rizzo menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan pembicaraan dengan Arsenal, meski isu itu muncul dari pendekatan pihak agen kepada Direktur Arsenal Andrea Berta. Meski menolak pindah ke klub London saat ini, Rizzo mengisyaratkan bahwa masa depan Tonali masih bisa dievaluasi, khususnya terkait ketertarikan Juventus yang sudah mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Keputusan mengenai kemungkinan transfer akan dipertimbangkan pada Maret mendatang, setelah fokus Tonali di Liga Champions, sehingga peluang kembali ke Serie A tetap terbuka. Sejak bergabung dari Manchester City, Cole Palmer telah menjadi wajah baru Chelsea, tampil konsisten sebagai playmaker dan kerap mencetak gol serta assist yang krusial bagi The Blues. Pada bursa transfer musim dingin lalu, Manchester United sempat dikaitkan dengan Palmer, namun Chelsea menolak melepas pemain kunci mereka di tengah musim. Laporan menyebut MU kemungkinan akan mencoba membajaknya pada musim panas mendatang. Tetapi Chelsea sudah memasang harga sangat tinggi, sekitar 150 juta euro, untuk mencegah kepindahan sang gelandang. Angka tersebut berpotensi memecahkan rekor transfer termahal Premier League, dan Chelsea yakin strategi ini akan membuat Palmer tetap bertahan di Stamford Bridge. Arsenal dikabarkan semakin berpeluang untuk mengamankan jasa Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas mendatang, menyusul keputusan Atletico Madrid yang siap melepas striker timnas Argentina tersebut. Klub asal Spanyol itu telah menyiapkan pengganti Alvarez dengan mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta, seharga sekitar 30 juta pounds, ditambah kehadiran penyerang Norwegia Alexander Sørloth di lini depan. Situasi ini membuka jalan bagi Alvarez untuk hengkang ke Arsenal, dan diharapkan bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang The Gunners di musim depan, memperkuat daya serang mereka di Premier League dan kompetisi Eropa. Karim Benzema kembali mengguncang dunia sepak bola Arab Saudi setelah secara mengejutkan meninggalkan Al-Ittihad dan memutuskan bergabung dengan rival utama mereka, Al Hilal. Kepergian sang striker bintang membuat Al-Ittihad bergerak cepat untuk mencari pengganti sepadan dengan Mohamed Salah kini ditetapkan sebagai target utama. Situasi Salah di Liverpool juga tengah menjadi sorotan, terutama setelah kritiknya terhadap pelatih Arne Slot, sementara minat klub Saudi terhadap pemain asal Mesir itu sudah lama terjalin, termasuk tawaran fantastis 150 juta pounds pada 2024, serta adanya pembicaraan serius mengenai kemungkinan kepindahannya ke Timur Tengah. Bolonya dibungkam AC Milan dengan skor telak 0-3 pada pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026 di Renato Dallara. Milan menunjukkan permainan yang solid, mampu mengendalikan jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. 3 gol Rossoneri dicetak oleh Adrien Rabiot, Christopher Nkunku yang mencetak gol lewat penalti, dan Ruben Loftus-Cheek. Kemenangan ini membuat Milan mengumpulkan 50 poin dari 23 pertandingan, tetap menempati posisi kedua klasemen sementara Serie A. Sementara itu, Bolonya hanya mengantongi 30 poin dari jumlah laga yang sama dan kini berada di peringkat 10 klasemen. Arsenal sukses menaklukkan Chelsea pada leg kedua semifinal EFL Cup di Emirates Stadium. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berarti. Gol tunggal pada laga ini dicetak oleh Kai Havertz. Kemenangan ini membuat Arsenal unggul agregat 4-2 atas Chelsea dan memastikan tempat mereka di final EFL Cup. Kini, Arsenal tinggal menunggu hasil pertandingan antara Manchester City dan Newcastle, di mana City telah unggul 2-0 pada leg pertama.
Barcelona berhasil mengalahkan Albacete 2-1 di Copa del Rey dan memastikan satu tempat di semifinal kompetisi. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Lamine Yamal dan Ronald Araujo, masing-masing menjadi momen krusial dalam jalannya laga. Barcelona mendominasi pertandingan sejak awal, meski Albacete beberapa kali mencoba memberikan ancaman, termasuk sundulan Javi Moreno yang sempat memperkecil ketertinggalan. Pertahanan Barcelona tetap kokoh hingga peluit akhir, dan pelatih Flick menilai performa tim cukup memuaskan, meski efektivitas penyelesaian akhir tetap menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki oleh skuadnya.